Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh. Oke, hari ini kita akan membahas materi kedua tentang mol dan stoikiometri. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah belajar ya, tapi nggak apa-apa, kakak mulai dari awal lagi. Bagi yang sudah belajar, anggap ini aja, review aja. Oke. Nah, jadi ini dibagi menjadi dua tahap. Pertama kita akan membahas tentang mol, kemudian nanti kita lanjutkan ke bagian stoikiometri. Oke. Nah, ini materi-materi yang dipelajari. Oke, ada sekitar 7 bagian ya. Jadi nanti kita mempelajari hubungan mol dengan bilangan Avogadro, kemudian hubungan mol dengan perhitungan yang lebih lanjut seperti perhitungan massa gitu ya. Kalau di sini kita kaitkan mol dengan jumlah partikel dan massa gitu ya. Kenapa? Karena kenapa kita gunakan satuan mol bukan satuan jumlah partikel aja? Karena kalau kita misalkan punya 1 gram garam, misalkan kita punya 1 gram NaCl di dapur gitu ya. Nah, itu jumlah partikelnya itu terlalu banyak. Di dalam 1 gram aja itu jumlah partikelnya itu bisa 10 pangkat 23 sekian gitu ya. Bahkan bisa lebih gitu ya di dalam 1 gram NaCl. Nah, oleh karena itu, karena terlalu sulit untuk menyebutkan jumlah partikel yang terlalu besar, maka kita gunakanlah satuan mol untuk mewakilkan jumlah dari skala partikel ke skala laboratorium yang lebih mudah untuk dipahami. Jadi 1 mol itu setara dengan bilangan Avogadro, 1 mol juga setara dengan massa atom, kayak gitu. Nah, sama aja kayak di kehidupan sehari-hari, kayak 1 mol, 1 lusin 12 buah. Gitu juga dengan 1 mol setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, misalkan kayak gitu. Jadi mol itu adalah alat yang digunakan untuk mengkonversi dari skala partikel atau molekul ke skala laboratorium yang lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua, kita akan pelajari bagaimana cara melakukan perhitungan yang melibatkan mol. Misalkan kita udah tahu nih mol dari suatu zat A, kemudian ditanyakan mol zat B berapa, kayak gitu ya. Jadi mol itu bisa digunakan untuk menghitung antar mol suatu zat yang berbeda. Kemudian menghitung persen komposisi. Nanti kita akan mempelajari misalkan H2O. Di dalam H2O berapa persentase H, berapa persentase O ya. Nah, itu nanti kita belajar persen komposisi. Salah satu fungsi persen komposisi adalah untuk menentukan rumus empiris, gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan rumus empiris suatu senyawa dan juga bagaimana menentukan rumus molekul suatu senyawa. Nah, selanjutnya setelah kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan yang melibatkan mol, maka kita masuklah ke reaksi kimianya, yaitu bagaimana cara melakukan perhitungan yang melibatkan mol, reaktan, dan produk dalam suatu reaksi. Nah, bagian yang kelima inilah yang kita sebut sebagai stoikiometri. Jadi stoikiometri itu adalah perhitungan jumlah suatu zat dalam suatu reaksi. Oke. Jadi bagian 1 sampai 4 itu hanya melibatkan mol aja, belum melibatkan reaksi. Bagian 5 sampai 7 itu udah melibatkan reaksi. Jadi stoikiometri itu udah ada reaksi kimianya gitulah. Kemudian yang keenam kita mempelajari menentukan reaktan pembatas dan jumlah zat yang tidak bereaksi. Misalkan ada 2 reaktan yang saling bereaksi, kalau ada 2 reaktan yang saling bereaksi, maka kita harus menentukan reaktan pembatasnya. Nah, apa itu reaktan pembatas? Nanti kita bahas lebih detail lagi. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan persen hasil untuk reaksi. Maksudnya gini, misalkan secara teoritis ketika A bereaksi dengan B, ketika 1 gram A bereaksi dengan 1 gram B, nanti akan dihasilkan misalkan 1 gram C. Itu secara teoritis gitu ya. Tapi ternyata setelah kita lakukan di laboratorium, ternyata kita dapatnya 0,9 gram.
Berarti yang massa yang aktual yang kita peroleh dari percobaan ternyata berbeda nih dengan massa yang kita hitung berdasarkan teoritisnya. Nah, itu makanya harus ada perhitungan persen hasil yang menunjukkan seberapa akurat penelitian yang kita lakukan dibandingkan hasil teoritis yang kita hitung. Kayak gitu. Oke, kita bahas dulu nih, apa itu mol. Tadi udah kakak singgung secara singkat, jadi 1 mol itu setara dengan jumlah atom dalam 12 gram isotop karbon 12. Nah, jadi perhitungan mol itu dulunya di sampel yang digunakan adalah isotop karbon 12. Kenapa? Karena isotop karbon 12 itu jumlahnya banyak banget ya, banyak banget di bumi dan juga isotop karbon 12 itu stabil sehingga tepat untuk digunakan sebagai sampel eksperimen kayak gitu. Nah, ternyata berdasarkan percobaan kita peroleh bahwasannya 1 mol itu setara dengan 1 mol isotop C12 itu setara dengan jumlah atomnya, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23. Jadi maksudnya itu gini, kayak kalau satu lusin itu ada 12 buah, kemudian kalau kita punya 1 mol isotop C12 nih, kita hitung satu-satu jumlah atomnya, nanti jumlah atomnya itu 6,022 kali 10 pangkat 23. Kayak gitu. Nah, 6,022 kali 10 pangkat 23 inilah yang kita sebut dengan bilangan Avogadro. Oke? Jadi kalau kita punya 1 mol Xe, yaitu setara dengan bilangan Avogadro, gitu ya. 6,022 kali 10 pangkat 23 atom Xe. Kalau kita punya 1 mol NO2, setara dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul NO2. Karena NO2 itu sudah molekul bentuknya. Gitu ya. Kalau kita punya 1 mol NaCl, kita punya itu setara dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 satuan rumus NaCl. Kenapa bukan molekul NaCl? Karena NaCl itu merupakan senyawa ionik. Ya, kalau senyawa ionik sebutannya bukan molekul, tapi sebutan itu satuan rumus kayak gitu. Jadi secara umum jumlah partikel, kalau kita mau hitung jumlah partikel gitu ya, sebentar ya, ini ada masalah kayaknya. Sebentar. Oke, mudah-mudahan nih tadi pentapnya macet-macet. Coba ya. Oh, ini kok masih macet-macet ya? Tulisannya itu bentar-bentar. Kita tutup dulu. Oke, ini udah mendingan nih. Oke, seperti ini ya. Jadi jumlah atom, cara menghitung jumlah atom atau jumlah molekul maupun jumlah satuan rumus, itu rumusnya adalah Na dikali mol, bilangan Avogadro dikali mol. Ini rumus pertama yang harus kalian ingat ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang hubungan mol dengan massa molar. Atau kalau kita bahasnya atom berarti
massa atom gitu ya. Nah, tadi udah kita bahas bahwasannya mol merupakan jembatan penghubung kuantitas skala atom atau molekul yang masanya sangat kecil ke skala laboratorium. Nah, untuk digunakan sebagai penghubung skala mikroskopik dan makroskopik, digunakanlah satuan massa molar suatu zat. Massa molar itu definisinya adalah massa untuk 1 mol zat, gitu ya. Kalau kita bahasnya molekul, berarti massa untuk 1 mol molekul. Kalau atom, massa untuk 1 mol atom. Nah, jadi massa molar atom X, kalau kita punya atom X gitu ya, massa molarnya itu setara dengan massanya dalam satuan gram dari 6,02 kali 10 pangkat 23 atom X. Atau dengan kata lain, 1 mol atom C itu setara dengan massa dari 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C. Kayak gitu ya. Jadi percobaannya itu massa molar itu dihitung ketika 1 mol kan, dan kita tahu bahwasannya 1 mol atom C mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C. Nah, jadi misalkan kalian punya gelas 1 lusin gitu ya. Nah, 1 lusin gelas itu masanya misalkan 12 gram kayak gitu ya. Jadi bisa kita katakan kalau kita punya 12 gram gelas itu setara dengan 1 mol gelas kayak gitu ya. Jadi 12 gram gelas itu 12 gram massa total gelas itu setara dengan 1 mol 1 lusin gelas. Jadi 1 lusin gelas ini biar lebih real ya. 1 lusin gelas itu setara masanya 12 gram. Oke. Nah, 1 lusin gelas itu mengandung 12 buah gelas kan? Nah, kayak gitu. Begitu juga dengan perhitungan massa molar gitu ya. Jadi kalau ketika kita hitung massa molar atom C, ternyata 1 mol atom C massanya 12 gram. Jadi definisinya itu 1 mol atom C setara dengan bilangan Avogadro-nya setara dengan massa molarnya. Gitu. Oke, kayak gitu ya. Nah, begitu juga dengan perhitungan massa molekul, massa molar dari molekul XY misalkan. Misalkan kita punya molekul CO2. 1 mol CO2 itu setara dengan massa dari 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul CO2. Dan itu nilainya 44 gram. Kayak gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan bahwasannya secara umum hubungan mol dengan massa itu kayak gini. Jadi mol massa gitu ya. Massa sama dengan massa molar mm, atau kalau di buku SMA itu pakainya mr gitu ya. Massa molar dikali mol. Nah, ini rumus kedua yang harus kalian hafalkan. Itu bisa digunakan untuk menghitung massa apa saja, baik massa atom, massa molekul, maupun massa senyawa ionik, rumusnya selalu seperti itu. Kenapa kita nggak menggunakan massa satuan atom aja? Misalkan kenapa kita harus hitungnya massa molar itu, kenapa harus massa dari 1 mol zat gitu ya? Kenapa bukan massa dari satu atomnya, massa 1 atom aja? Masalahnya adalah massa 1 atom itu terlalu kecil. Contohnya, massa 1 atom C12 itu 1,99 kali 10 pangkat minus 23 gram. Itu kan 10 pangkat minus 23 gram kan terlalu kecil ya. Dan kita tidak bisa membayangkan seberapa ringan kalau 10 pangkat minus 23 gram itu seberapa ringan sih. Kalau 12 gram kan kita masih bisa timbang, pakai timbangan yang ada di lab maupun timbangan warung gitu ya. Misal tuh kita timbang 12 gram bisa. Tapi kalau 10 pangkat minus 23 gram kita nggak ada timbangan yang di lab sekolah maupun laboratorium kuliah itu jumlah timbangannya terbatas gitu ya, dan tidak praktis lah istilahnya kayak gitu, terlalu kecil massa yang harus dihitung. Makanya kita pakai massa dari 1 mol zat atau istilahnya itu mr gitu ya. Nah, ini contoh soal yang paling sederhana nih.
Bila diperlukan 0,168 mol kalsium fosfat, berapa gram zat tersebut harus ditimbang? Kita dikasih data massa, yang ditanya adalah data mol, yang ditanya adalah massa gitu ya. Gram. Nah, jadi kita harus hitung apanya dulu kalau kayak gini. Tadi kan rumusnya apa? Massa sama dengan mm dikali mol. Kita tahu mol, berarti kita harus hitung mm-nya dulu, massa molar dari kalsium fosfat. Nah, menghitung massa molar itu kan gini caranya. Misalkan mm dari Ca3 PO4 2 kali. Nah, mm itu merupakan penjumlahan dari massa atom relatif atom penyusunnya gitu ya. Misalkan di sini ada Ca, berarti ArCa. AR itu bisa kalian lihat di tabel periodik ya. Jadi ArCa dikali jumlah Ca, ada 3. Jadi dikali 3. Dikali 3. Ditambah AR fosfor, ada fosfor di situ. AR fosfor dikali jumlah fosfornya berapa? 2 gitu ya. Karena di sini indeksnya 2. Jadi dikaliin ke dalam. Dikali 2. Ditambah ARO. ARO 8. Karena 4 dikali 2 gitu ya. Dikali 8. Nah, nanti kalian lihat AR di tabel periodik kalian masing-masing, kemudian nanti dihitung gitu ya. Ini hasilnya setara dengan kurang lebih 310,18 gram per mol. Satuannya itu adalah gram per mol untuk mm kayak gitu. Nah, kita udah tahu mm-nya, kita tahu molnya, berarti massa itu sama dengan mol. Ini mol, ya kan? Ini mol dikali dengan ini mm gitu ya, dikali dengan mm. Jadi dapatnya nanti 52,11 gram kalsium fosfat yang harus ditimbang kayak gitu. Nah, ini contoh soal yang lain. Berapa jumlah atom yang ada dalam 85 gram perak? Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah atom, data yang diberitahu adalah massa. Nah, di sini kita tidak bisa langsung hitung jumlah atom dari massa karena tidak ada penghubungnya gitu ya. Jadi kita harus cari nih penghubungnya apa kira-kira ya. Tadi kita tahu untuk menghitung jumlah atom rumusnya kan sama dengan bilangan Avogadro dikali mol. Nah, di sini yang kita belum tahu adalah molnya berapa. Nah, maka dari itu kita hitung dulu molnya. Kita tahu juga bahwasanya massa sama dengan massa molar dikali mol. Nah, seperti itu. Jadi di sini caranya itu adalah dari cara berpikirnya kalau ada soal kayak gini selalu hitung dulu molnya gitu ya. Jadi dari massa perak kita ubah atau kita hitung mol peraknya. Perak itu Ag ya. Ag. Kemudian dari mol Ag atau mol perak kita hitunglah jumlah atom perak. Jumlah atom perak. Nah, kayak gitu kurang lebih cara alur berpikirnya itu kayak gitu. Nah, berarti mol perak pertama kita hitung dulu molnya, mol Ag. Berarti mol Ag itu sama dengan massa Ag dibagi mmAg. mmAg ini kayak ArAg lah gitu ya. Kalian tinggal lihat di tabel periodik aja. Nih, massa Ag kita tahu 85 gitu ya, 85 gram dibagi ArAg itu 107,8 ya. Ini kebalik ini. Ini tuh typo ya. 017 itu typo. Harusnya 107,87 gitu. Gram per mol. Kemudian nanti nih hasilnya, ini gramnya bisa dicoret ya. Oke. Jadi ini kita buat 85 per 107,87 mol. Gitulah.
Kemudian jumlah atom. Nah, jumlah atom kakak singkat jadi JA aja ya. Jumlah atom Ag sama dengan bilangan Avogadro dikali mol Ag. Bilangan Avogadro-nya berarti 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom Ag per mol, seper 1 mol Ag. Karena bilangan Avogadro itu kan jumlah atom per mol gitu ya. Jadi satuannya atom per mol. Kayak gitu. Dikali dengan mol Ag-nya berapa? 85, dibagi 107,87 mol Ag. Nah, jadi bisa kita coret mol Ag-nya. Nanti sisa satuannya atom Ag gitu kan ya. Kalau kalian kurang paham analisis satuannya nggak apa-apa. Yang penting di tahap perhitungan kalau nggak ada satuan tidak masalah. Tinggal lagi di perhitungan bagian akhir itu harus ada satuannya. Di hasil akhirnya itu harus ada satuannya, gitu ya. Nah, nanti kalau kalian hitung 6,022 dikali 10 pangkat 23 dikali 85 per 107,87 itu hasilnya segini ya. Kurang lebih 4,75 kali 10 pangkat 23 atom Ag. Nah, jadi itu jawabannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Selanjutnya kita bahas kuantitas contoh soal berikutnya. Di sini tentang bagaimana cara menghitung massa kalau yang diketahui adalah jumlah atom atau jumlah molekul atau jumlah satuan rumus gitu ya. Nah, di sini diketahui satuan rumus FeCl3 itu segini gitu ya. Berapa massanya gitu kan ya. Nah, jadi di sini itu alur berpikirnya itu dibalik gitu ya. Jadi dari jumlah satuan rumus kita ubah ke mol, kemudian dari mol kita ubah ke massa. Nah, kayak gitu ya cara berpikirnya. Jadi tahap pertama kita hitung mol FeCl3 dulu. Rumusnya apa berarti? Ya, jumlah satuan rumus dibagi bilangan Avogadro gitu ya. Jumlah satuan rumus dibagi bilangan Avogadro. Ya kan? Karena jumlah satuan rumus itu sama dengan bilangan Avogadro dikali mol. Berarti kalau ditanya mol, ya jumlah satuan rumus per bilangan Avogadro. Kayak gitu. Nah, ini hasilnya berarti jumlah satuan rumusnya 1,53 kali 10 pangkat 23. Misalkan kakak di proses perhitungan nggak pakai satuan gitu ya. Nanti di hasil akhir harus ada satuannya. Ini dibagi bilangan Avogadro 6,022 dikali 10 pangkat 23. Kayak gitu ya. Kemudian kita ditanya massa kan. Massa FeCl3 sama dengan mm dari FeCl3 dikali molnya. MM-nya nanti tinggal dihitung ya. MM-nya itu kalau dihitung hasilnya 162,204. Oke. Dikali molnya 1,53 dikali 10 pangkat 23 dibagi 6,022 dikali 10 pangkat 23. Nah, gitu. Jadi nanti hasilnya 41,2 gram FeCl3. Nah, kalau kalian nggak mau pakai satuan di proses perhitungan, di hasil akhirnya harus ada satuan kayak gini. Gitu ya. Jadi harus ada satuan. Oke. Cara perhitungan yang ada di slide ini itu pakai perhitungan langsung gitu ya. Jadi perhitungan satu baris. Jadi dia langsung pakai bagian yang ini nih. Nah, langsung pakai bagian yang itu. Oke. Nah, kalau kalian sulit memahaminya, perhatikan cara kakak menjawabnya aja. Jadi pertama hitung mol FeCl3, kemudian
hitung massa FeCl3. Jadi bertahap aja. Tidak masalah ya. Jadi dua-duanya benar caranya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cara ngitung cepatnya gimana, Kak? Cara ngitung cepatnya itu sebenarnya itu bukan cepat juga sih. Yang penting kalian paham cara ngitungnya aja. Ini tuh ada dua rumus dijadiin satu gitu ya. Jadi kalian kan tahu nih rumus mol FeCl3-nya itu kan kayak gini nih ngitungnya. Nah, kalian punya pertama ambil bagian yang ini. Ini kan mol FeCl3, nanti masukin ke sini. Nah, jadi secara cara langsung gitu ya. Nah, kalau mau cara langsung, jadi langsung aja nih. Massa FeCl3 sama dengan mmFeCl3 dikali jumlah satuan rumus dibagi tetapan Avogadro. Nah, kayak gitu kan? Itu cara langsung. Oke, paham? Yang sebelumnya juga gitu. Jadi kalau mau langsung, bagian molnya ini dimasukin ke sini, gitu ya. Gitu. Paham caranya? Yang nanya tadi siapa? Sudah paham yang nanya tadi? Oke, sip. Sudah paham ya. Kita lanjut. Nah, kemudian kita bahas konversi mol ke mol gitu ya. Nah, konversi mol ke mol ini biasanya kita masih bahasnya di dalam satu senyawa. Misalkan ada molekul N2O5 nih. Satu mol molekul N2O5 itu mengandung 2 mol N dan 5 mol O. Kenapa bisa 2 mol N-nya kayak gini? Karena di dalam satu molekul N2O5 itu ada 2 atom N dan 5 atom O gitu ya. Jadi kalau ada 1 mol N2O5 ya ada 2 mol N dan 5 mol O. Nah, ini penting banget ya. Kenapa? Karena konversi mol ke mol ini aplikasinya itu bisa banyak banget. Jadi misalkan kalau kita tahu massa N2O5, kita nanti bisa menghitung massa N-nya berapa. Kayak gitu. Dari konversi mol ke mol. Jadi kalau kita buat ekivalensi gitu ya atau perbandingan ya, perbandingan mol N dengan N2O5 itu adalah 2:1 gitu ya. Perbandingan mol O terhadap N2O5 adalah 5:1. Kemudian perbandingan mol N terhadap O adalah 2:5. Seperti itu. Jadi contoh soalnya misalkan kayak gini. Suatu sampel diketahui mengandung 0,864 mol fosfor. Fosfor itu simbolnya P gitu ya. Fosfor itu P. Hitung jumlah kalsium fosfat dalam sampel tersebut. Nah, di sini yang diketahui adalah mol P, yang ditanyakan adalah mol kalsium fosfat. Kita harus tahu dulu perbandingan atau ekivalensi dari mol P terhadap mol kalsium fosfat. Di dalam satuan rumus kalsium fosfat itu terdapat 2 atom P kan. Artinya kalau kita punya 1 mol kalsium fosfat, nantinya itu mengandung 2 mol P. Jadi perbandingan mol mereka itu 2:1 ya. Mol P terhadap mol kalsium fosfat perbandingannya 2:1. Jadi kayak gini. Mol P
terhadap mol kalsium fosfat itu 2:1. Nah, kalau kita mau hitung mol kalsium fosfat, jadi mol kalsium fosfat sama dengan setengah dari mol P, gitu ya. Jadi setengah dikali mol P-nya berapa? 0,864. Jadi hasilnya ya ini 0,432 gitu ya hasilnya. Nah, kemudian di laboratorium kita seringkali melakukan perhitungan massa zat B yang ditanyakan gitu ya untuk bereaksi sempurna dengan massa tertentu zat A untuk membentuk suatu senyawa gitu ya. Jadi misalkan A tambah B menjadi C gitu kan ya. Nah, supaya misalkan ada 1 gram A, nanti biasanya ditanyakan berapa gram B yang dibutuhkan agar A dan B itu bereaksi sempurna gitu. Nah, bagaimana tuh cara mengubah dari massa A ke massa B? Nah, cara mengubah dari massa A ke massa B itu tahap perhitungannya itu kayak gini. Dari massa A kita ubah ke mol A, kemudian dari mol A kita ubah ke mol B. Kemudian dari mol B barulah kita hitung massa B. Jadi kita tidak bisa langsung dari massa A ke massa B ya. Jadi itu ada prosesnya. Jembatannya itu tuh selalu mol kayak gitu ya. Kayak tadi juga dari massa ke jumlah partikel maupun sebaliknya, jembatannya itu ada molnya kayak gitu ya. Nah, contoh perhitungannya misalkan kayak gini. Klorofil atau pigmen hijau daun memiliki rumus C55H72Mg N4O5. Bila 0,0011 gram magnesium tersedia untuk sintesis klorofil di tanaman, berapa gram karbon yang diperlukan untuk menghabiskan seluruh magnesium menjadi klorofil? Nah, biasanya kebanyakan siswa-siswa SMA itu bingung sama bahasa soalnya kan. Nah, di sini itu kalian tidak mesti memahami setiap kata yang ada di soal ini. Yang kalian harus perhatikan itu kata kunci gitu ya. Kalau di stoikiometri yang harus kalian perhatikan pertama adalah rumusnya, rumus senyawanya kalau dikasih tahu. Kemudian tandai data yang dikasih tahu itu apa aja. Di sini yang dikasih tahu massa Mg. Kemudian setelah kalian tandai data-data yang diberikan, kemudian kalian tandai yang ditanyakan itu apa. Yang ditanyakan adalah massa gram karbon, gitu ya. Udah deh, itu aja yang perlu. Jadi kita tahu massa magnesium, yang ditanyakan adalah massa karbon, gitu ya. Jadi cara berpikirnya atau cara perhitungannya sama kayak yang tadi. Di sini tuh dari massa Mg ke massa karbon. Berarti dari massa Mg kita ubah dulu ke mol Mg. Kita ubah ke mol Mg itu tahap yang pertama. Dari mol Mg ke mol C, tahap yang kedua. Kemudian dari sini ke sini, ini tahap yang ketiga. Jadi itu ada sekitar 3 tahap. Nah, di slide ini biar tidak ribet, kakak menuliskannya dalam bentuk satu baris saja, biar nggak terlalu memenuhi slide gitu ya. Nah, ini kakak ajarkan ya, cara perhitungan bertahapnya itu gimana. Nah, itu kan tahap pertama adalah hitung mol Mg. Tahap pertama, hitung mol Mg. Nah, mol Mg itu sama dengan yang untuk menghitung mol kalian lihat dulu data yang dikasih tahu itu apa. Data yang dikasih tahu adalah massanya ya, massa Mg. Ya udah berarti mol sama dengan massa Mg dibagi dengan ARMG gitu kan ya. AR atau MM boleh ya, nggak masalah. ARMG. Jadi nanti 0,0011 dibagi 24,3. Nah, itu yang pertama. Yang kedua
adalah hitung mol karbon. Hitung mol karbon. Nah, mol karbon, karena kita nggak tahu massa karbon, yang kita tahu adalah apa? Rumus senyawanya. Nah, di dalam senyawa itu ada C dan Mg. Dan kita bisa tahu bahwasanya perbandingan mol C terhadap Mg itu 55:1. Kenapa ya? Karena ada 55C sedangkan Mg-nya ada 1 di dalam rumus kimianya. Gitu ya. Jadi 55:1. Jadi mol C itu sama dengan 55/1 dikali mol Mg. Nah, jadi di sini 55 dikali 0,011 per 0,0011 per 24,3. Oke, tahap yang terakhir adalah hitung massa C. Nah, kita hitung massa C. Berarti langsung aja nih, massa C sama dengan mol C dikali ARC. Mol C-nya 55 dikali 0,0011 dibagi 24,3. ARC-nya berapa? 12 gitu ya. 12,01. Kalau mau buat 12 saja nggak masalah gitu ya. Udah kayak gitu. Jadi ini 55 dikali 0,0011 dikali 12,01 dibagi 24,3. Itu kan sama kayak perhitungan satu baris yang kakak tuliskan di slide ini kan. Nah, nanti kalau kalian hitung itu hasilnya 0,03 gram karbon. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian bisa pakai cara satu baris kayak gitu, ataupun kalian bisa pakai bertahap. Bebas kalian mau pakai cara yang mana. Saran kakak, kalau kalian masih awal belajar stoikiometri, lebih baik pakai cara yang bertahap biar kalian paham apa yang kalian tulis. Oke, kalau kalian udah bisa, baru kalian bisa pakai cara yang ini, yang satu baris itu. Oke, coba kalian kerjakan ini. Jawabannya apa? Kakak kasih waktu 2 menit ya.
Oke, jawabannya berapa? Jawabannya apa, Fadil? Nggak kedengar tadi suaranya. Atau di chat aja, di Zoom. Baik, udah selesai. Jawabannya apa? Belum, Pak. Belum. Kalau Gulam, Lupa, Pak, lupa. Lupa caranya. kalau Yusuf, gimana? Yesus. Belum juga. Ya. Oke, oke. Jadi di sini itu kita dikasih tahu massa argentit. Argentit itu rumusnya Ag2S, ya kan? Jadi kita punya argentit Ag2S, massanya 836 gram. Yang ditanyakan adalah berapa gram perak murni, maksudnya berapa massa Ag, gitu ya. Yang ditanya itu massa Ag. Nah, jadi cara berpikirnya itu dari massa Ag2S kita ubah ke mol Ag2S, kemudian kita hitung mol Ag, baru kita hitung massa Ag. Nah, kalau pakai cara itu, coba kalian hitung ya. Udah kakak kasih tahu tuh caranya. Tadi gimana, Pak? Kan Itu yang M kakak Ag. tulis. Hitung pertama hitung mol Ag2S dulu, Terus hitung mol Ag, Ag, habis itu setelah itu hitung massa Ag. oke, oke.
Oh, nanya AR ya. Ini kakak kasih tahu nih. AR AG itu 108, ARS itu 32. Jadi kalau kita ditanya MM dari AG2S itu sama dengan 2 kali ARAG, karena AG-nya ada 2 kan, ditambah ARS. 2 dikali 108 ditambah 32. Ini kalau kita hitung berarti 216 ditambah 32 ya, 248 ya. MM itu satuannya gram per mol ya. Nah, oke. Tahap pertama hitung mol Ag 2S. Berarti mol Ag 2S itu sama dengan massa Ag 2S dibagi MM-nya. Masanya 836, MM-nya 248. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya 3,37 ya, 3,37 mol. Kemudian yang kedua adalah hitung mol Ag. Nah, lihat hubungan perbandingan mol Ag sama mol Ag2S. Kalau kita punya 1 mol Ag2S, di situ terdapat 2 mol Ag, ya kan? Oke, karena di dalam Ag2S ada 2 atom Ag kayak gitu. Nah, berarti mol Ag itu sama dengan 2/1 dikali mol Ag2S. Oke? Karena jumlah Ag-nya ada 2. Jadi 2 dikali 3,37. Nah, jadi mol Ag-nya adalah 6,74. Selanjutnya, kita hitung massa Ag. Nah, massa Ag sama dengan mol Ag dikali ARAG. Mol Ag-nya 6,74, ARAG-nya 108. Ini kalau kita kaliin hasilnya 727,92 gram. Nah, cari hasil yang paling mendekati ya. Hasil yang paling mendekati itu adalah yang D. Paham? Gimana adik-adik? Paham caranya yang kakak? Paham. Oke, kalau ada soal yang sama bisa. Jangan sampai lupa lagi ya. Nah, ini nanti rekamannya kan kakak kasihin ya. Jadi kakak harap kalian bisa pelajarin lagi. Ini penting banget, stoikiometri itu bab yang paling penting untuk kimia dasar. Oke, ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama ini cara yang cukup panjang ya, karena dia bertahap. Jadi ini cara 1. Nah, kakak ajarin dulu juga cara yang paling singkat ya. Cara yang paling singkat itu kayak gini.
Cara 2, ya, cara singkat. Cara yang kedua, kalau kalian mau menghitung massa atom di dalam suatu senyawa, cara itu kayak gini. Jadi misalkan menghitung massa Ag dalam Ag2S gitu ya. Jadi massa Ag itu sama dengan jumlah Ag. Jumlah Ag itu lihat dari indeksnya. Ini 2. Nah, itu namanya indeks ya. Indeks. Ini menyatakan jumlah, oke. Jumlah atom. Jumlah Ag dikali dengan ARAG dibagi dibagi massa molar mm dari senyawanya yaitu Ag2S dikali dengan massa Ag2S. Nah, gitu caranya. Itu cara cepatnya. Oke. Jadi kalau ngikutin cara ini, jumlah Ag-nya berapa? Jumlah Ag-nya kan 2. Jadi langsung aja nanti. 2 dikali ARAG 108 dibagi mmAg2S itu 248 dikali massa Ag2S-nya 836. Udah deh, ini nanti dapatnya 727,92 gram. Ini cara cepatnya ya. Kakak sarankan kalian pahami dulu cara 1, karena cara 2 itu berasal dari cara 1 sebenarnya. Kalau kalian udah paham cara 1, nanti untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya, kalian langsung pakai cara yang kedua aja. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menghitung persen komposisi. Atau sering juga disebut dengan istilah persen massa. Oke. Nah, persen massa atau persen komposisi adalah cara untuk menyatakan massa relatif setiap unsur dalam senyawanya. Maksudnya massa relatif itu adalah perbandingan massa unsur dibagi dengan massa sampel atau massa senyawa dikali 100%. Nah, persen massa itu menyatakan massa setiap unsur dalam 100 gram senyawa. Jadi misalkan persen massa X adalah 50% di dalam senyawa A. Berarti dapat kita katakan kalau kita punya 100 gram senyawa A, massa X-nya itu 50 gram. Kayak gitu ya. Nah, cara menghitung persen massa itu gampang banget ya. Jadi misalkan ada senyawa atau sampel, kalau ada kata-kata sampel itu merujuk kepada senyawa gitu ya. Jadi di sini itu suatu sampel, berarti itu massa senyawa atau massa sampel sama aja. Oke, massa senyawanya atau massa sampelnya 8,657. Suatu sampel cairan dengan massa 8,657 gram didekomposisi menjadi unsur-unsurnya. Maksudnya senyawanya itu diubah menjadi unsur-unsurnya lagi. Dan menghasilkan 5,217 gram karbon, 0,962 gram hidrogen, dan 2,478 gram oksigen. Tentukan persen komposisi dari senyawa ini. Kalau ditanya persen komposisi, maksudnya kalian harus hitung persen massa dari tiap unsurnya. Unsurnya apa aja? C, H, dan O. Nah, bagaimana cara menghitung persen C, persen H, dan persen O? Caranya adalah langsung aja. Persen C itu sama dengan massa C dibagi dengan massa sampel. Jadi massa C segini dibagi massa sampel segini. Dikali 100%. Jadi dapatlah persen C-nya segini. Dengan cara yang sama, persen H, massa H dibagi dengan massa sampel. Dapatnya segini. Persen O juga gitu. Massa O dibagi dengan massa sampel. Dapatnya segini. Nah, berarti dalam 100 gram senyawa terdapat 60,26 gram karbon, 11,11 gram hidrogen, dan 28,62 gram karbon. Oksigen, sorry. Kurang lebih kayak gitu ya. Menghitung persen komposisi. Jadi persen komposisi itu adalah perhitungan persen massa dari tiap unsur penyusunnya.
Misalkan kayak gini. Berapa persen massa oksigen dalam NiSO4 7H2O? Kan tadi menghitung persen massa caranya dengan membagi massa atom dibagi dengan massa sampel. Di sini kan nggak diketahui nih massa sampelnya berapa, massa atomnya berapa kan nggak diketahui. Nah, ada cara yang lain nih. Jadi kalau yang di sini, kalau soal yang di sini, contoh yang ini, rumus senyawanya kan tidak dikasih tahu kan. Jadi karena rumus senyawanya tidak diberitahu, jadi kita menghitung persen masanya itu dengan cara membagi massa atom dibagi dengan massa sampel. Kalau yang di sini, kalau latihan yang ini, di sini itu rumus senyawanya diberitahu. Kalau rumus senyawanya diberitahu, kita tidak perlu data massa atom dan massa sampel. Oke, kita bisa langsung menghitung persen massa kalau diketahui rumus senyawanya. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Jadi, persen oksigen itu sama dengan jumlah oksigen. Caranya persis hampir sama kayak menghitung massa Ag di dalam Ag2S tadi, yang cara 2 gitu ya. Nah, begitu juga dengan di sini. Jadi, persen O itu sama dengan jumlah O dikali ARO dibagi dengan mm dari senyawanya, mm dari NiSO4 7H2O dikali, nah kalau menghitung massa kan tadi dikali massa senyawa. Kalau di sini kalau menghitung persen massa dikalinya 100%. Gitu ya. Jumlah O-nya berapa? Jumlah O-nya ada, nah lihat nih, O-nya di sini tuh ada 4, di sini ada 7. Kenapa? Karena 7 H2O kan. Jadi di dalam satu molekul H2O kan ada satu oksigen. Kalau H2O-nya ada 7, berarti oksigennya ada 7 juga. Jadi totalnya oksigen di situ ada 11, gitu ya. 11 dikali dengan AR oksigen 16. MR-nya berapa? MM dari NiSO47H2O, cara ngitungnya kayak gini ya. MM NiSO4 7H2O itu sama dengan ARNi ditambah ARS ditambah oksigennya ada 11 ya. 11 dikali ARO ditambah 14 dikali ARH. Itulah kurang lebih ya. Nah, Ni itu AR-nya 58,7. Ini bisa kalian lihat di tabel periodik. Oke. ARS itu 32. 11 dikali ARO itu 16. ARH itu 1. Oke. Udah deh, ini kita hitung hasilnya berapa nih? Kita hitung ya. Nah, ini MM-nya 280,7. Udah kita hitung hasilnya berarti 62,7. Atau yang mendekati itu hasilnya E. Oke? Seperti itu caranya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak, itu kok Iya, ARO-nya jadi 11 kali 11? karena itu satu senyawa NiSO4 7H2O. Itu kita minggu lalu kita bahas, itu kita sebut sebagai senyawa itu hidrat. senyawa. Iya, itu satu senyawa.
Masih ingat nggak yang minggu lalu senyawa hidrat? Senyawa hidrat adalah senyawa Itu pasti di ionik akhir. yang mengikat molekul air. Ya, Ya, bahasnya pas di akhir. Bahas yang ini. iya di Bahasnya slide terakhir minggu lalu. Oke. Oke? Oke. Oke. Kita lanjut ya. Apa sih kegunaan atau fungsi dari persen komposisi tadi itu? Kenapa kita harus hitung? Nah, salah satu gunanya adalah untuk menentukan rumus empiris. Itu salah satu gunanya. Apa itu rumus empiris? Rumus empiris adalah komposisi paling sederhana unsur-unsur dalam senyawa. Kemudian rumus molekul adalah komposisi eksak unsur-unsur dalam senyawa. Rumus molekul itu adalah kelipatan dari rumus empiris. Maksudnya misalkan kayak gini. Kalau kita punya rumus molekul gula, misalkan kalau kita punya glukosa, itu rumus molekulnya C6H12O6. Jadi rumus molekul itu adalah komposisi eksak. Maksudnya itu komposisi nyata yang kita temukan di alam, ya, di alam secara alami maupun yang kita buat secara sintesis. Itu komposisi eksak, komposisi nyatanya itu kayak gitu. Nah, kalau rumus empiris itu perbandingan atau komposisi paling sederhana. Jadi kalau rumus molekulnya C6H12O6, jadi perbandingan CH dan O yang paling sederhana adalah 1:2:1 gitu ya. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O. Sehingga bisa kita katakan rumus molekul itu adalah kelipatan dari rumus empiris, gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan rumus empiris, gitu ya? Jadi biasanya untuk menentukan rumus empiris itu ada 4 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentukan massa dalam satuan gram setiap unsur. Jadi tentukan massa tiap unsurnya gitu ya dalam satuan gram. Yang kedua, setelah kita tahu massa tiap unsurnya, konversi ke mol. Ubah massa tiap unsur ke mol masing-masing unsur. Nah, setelah kita tahu mol tiap unsur, barulah kita bandingkan. Ya, kita bandingkan mol tiap unsur dengan cara membagi tiap mol unsur dengan mol unsur terkecil. Nanti kita lihat contohnya ya. Yang terakhir adalah bulatkan perbandingan mol. Ya, kalau perbandingan molnya belum bilangan bulat, maka kita harus ubah ke bilangan bulat perbandingannya. Tidak boleh dalam bentuk desimal ya, harus bilangan bulat. Nah, ini contoh perhitungan penentuan rumus empiris dengan cara yang paling sederhana. Di sini itu ketika 0,1156 gram sampel senyawa dianalisis, ditemukan senyawa tersebut mengandung sekian gram karbon, H, dan N. Tentukan rumus empirisnya. Tahap pertama tadi kan adalah menentukan massa dari setiap unsur kan. Nah, di sini kita udah tahu massa tiap unsurnya. Kita tahu massa C, massa H, dan massa N. Ya sudah, kita langsung aja menentukan molnya berarti. Karena kita udah tahu massa tiap unsurnya. Jadi mol karbon sama dengan massa karbon dibagi AR karbon, begitu juga dengan H, begitu juga dengan N. AR tiap unsur tentunya kalian lihat di tabel periodik ya. Nah, jadi kita dapat nih mol C, mol H, dan mol N. Setelah kita dapat mol mereka masing-masing, kemudian kita bandingkan dengan cara membagi dengan mol unsur terkecil. Mol unsur terkecil adalah mol C, yaitu 3,7222 kali sepangkat min 3. Kita bagi semuanya dengan mol C, kita dapat perbandingan 1:4,997 banding 1. Nah, 4,997 ini kita bisa bulatkan ke 5 ya. Jadi perbandingannya 1:5 banding 1. Sehingga rumus empirisnya CH5M. Kayak gitu. Oke. Itu cara yang pertama ya. Kalau sudah diberitahu massa unsurnya, kalian langsung aja ubah ke mol terus dibandingin. Nah, cara yang kedua adalah yang dikasih tahu adalah persen komposisi senyawanya. Jadi tentukan rumus empiris suatu senyawa yang mengandung 43,64% P dan 56,36% O.
Bila massa molarnya 283,9, tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Jadi tahap pertama adalah tentukan rumus empiris dulu ya. Baru kita bisa tentukan rumus molekul. Nah, rumus empirisnya ini kan dikasih tahu persen massa ya. Tahap pertama apa? Hitung massa tiap unsurnya kan. Nah, jadi kalau dikasih tahu persen massa, kalian asumsikan aja. Ini kalian anggap gitu ya, asumsikan. Misalkan diasumsikan massa sampelnya 100 gram. Nah, jadi kalau massa sampelnya 100 gram, jadi massa P adalah 43,64 gram, massa O-nya 56,36 gram. Selalu seperti itu ya. Jadi kalau kalian udah tahu persen komposisi, kalian misalkan aja persen sampelnya, massa sampelnya 100 gram. Nah, setelah kita tahu massa P dan O, kita hitung mol P dan mol O. Mol P berarti massa P dibagi ARP, mol O massa O dibagi ARO. Jadi kita dapat mol P 1,409, mol O-nya 3,523 mol. Nah, sudah kita dapat nih mol P sama mol O. Tahap berikutnya berarti bandingkan, kita bagi dengan mol terkecil, yaitu mol P gitu ya. Dapat perbandingannya 1 banding 2,5 di sini. Nah, kita dapat 1 banding 2,5. Nah, itu kan belum bilangan bulat ya, 2,5. 2,5 itu mau kita bulatkan ke 2 jauh, maupun ke 3 juga terlalu jauh gitu ya. Nah, jadi pembulatannya itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau gimana dong ngebulatinnya? Ya kita kali dengan bilangan bulat terkecil. Jadi 1 banding 2,5 gitu ya. Kita kali dengan bilangan bulat terkecil dulu, kali dengan 2. Nah, kalau kita kali dengan 2, hasilnya 2 banding 5. Udah nih, udah bilangan bulat kan? Ya udah, berarti perbandingannya 2 banding 5 gitu. Kalau misalkan belum bulat, misalkan gini, 1 banding 1,33. Kalau kita kali 2, misalkan dikali 2 nih. Hasilnya kan 2 banding 2,66. Itu kan belum bilangan bulat juga nih. Oke. Nah, jadi ini masih salah. Jadi kalau dikali 2 belum bisa, misalkan dikali 3. Kalau kali 3 jadi 3 banding 3,99. Nah, 3,99 ini bisa dibulatkan menjadi 4. Udah, kalau kayak gini 3 banding 4. Kayak gitu ya cara ngebulatin ya. Oke. Jadi kalian kaliin dulu dengan bilangan bulat terkecil, mulai dari 2. Dikali 2, udah bulat belum? Terus kalau belum dikali 3, kalau belum dikali 4, dan seterusnya. Begitu. Jadi kita dapat perbandingan bilangan bulat paling sederhananya adalah 2 banding 5. Jadi rumus empirisnya P2O5. Nah, bagaimana cara menentukan rumus molekulnya? Nah, di sini tuh kesimpulannya salah ya. Jadi ini jangan dilihat ya. Ini kakak ajarin cara menentukan rumus molekul ya. Nah, cara menentukan rumus molekul, tahap pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan nilai N. Apa itu nilai N? Nah, nilai N itu adalah perbandingan dari MM rumus molekul dibagi dengan MM rumus empiris. MM rumus molekulnya itu biasanya dikasih tahu di soal. Nah ini, MM rumus molekulnya itu yang ini nih, 283,9. Sedangkan MM rumus empiris bisa kita hitung dari sini. Kita udah tahu rumus empirisnya, MM-nya berarti MMP2O5, 2 kali ARP, ditambah 5 dikali ARO. Ya, 2 dikali 31, ditambah 5 kali 16. Nah, ini hasilnya kurang lebih 142 ya. Ini dibagi deh. 283,9 gram per mol
dibagi 142 gram per mol. Nah, ini bisa dicoret. Oke, jadi ini hasilnya kurang lebih sama dengan 2 ya. Kita dapat nilai N-nya itu 2. Rumus molekul merupakan kelipatan dari rumus empiris. Rumus empiris dikali N, gitu ya. Jadi rumus empirisnya kan tadi P2O5, N-nya 2. Jadi rumus molekulnya berarti P4O10. Gitu. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada yang mau ditanyakan ya. Kita lanjut. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menentukan rumus empiris dari analisis tak langsung. Nah, ini yang lebih sulit ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi, contoh soalnya itu kayak gini. Pembakaran 5,217 gram sampel yang mengandung unsur C, H, dan O dengan oksigen murni menghasilkan 7,406 gram CO2 dan 4,512 gram H2O. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Jadi, cara menentukan rumus empiris dari analisis tak langsung di sini itu biasanya melibatkan reaksi pembakaran. Biasanya senyawa yang dibakar itu senyawa organik biasanya, tapi bisa senyawa apapun gitu ya. Jadi maksudnya analisis tak langsung karena kita tidak langsung tahu massa unsurnya ataupun persen massa unsurnya kita tidak bisa langsung tahu di sini. Yang diketahui adalah massa produk pembakarannya. Dalam hal ini produk pembakarannya adalah CO2 dan H2O. Bagaimana kita bisa tahu CO2 dan H2O itu merupakan produk? Nah, di sini ada kata-kata menghasilkan. Jadi ada sampel dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi CO2 dan H2O itu adalah produk kita sebutnya. Jadi awalnya kita punya senyawa yang mengandung C, yang mengandung H, yang mengandung Z, mengandung O. Tapi kita nggak tahu nih jumlah CHO-nya berapa. Kita misalkan aja
jumlah C-nya X, jumlah H-nya Y, jumlah O-nya Z. Dibakar dengan oksigen. Oke? Kalau ada dibakar dengan oksigen murni, itu bukan O doang, tapi O2. Ya. Karena di alam wujud oksigen itu kan O2. Gitu ya. Nanti menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, coba kalian perhatikan. Karbon yang ada di dalam CO2 itu seluruhnya berasal dari karbon dari sampel kan? Jadi karbon dalam sampel itu berubah menjadi dalam bentuk CO2 gitu ya. Oke. Jadi dapat kita katakan semua massa karbon di dalam sampel berubah menjadi CO2. Jadi massa C dalam sampel sama dengan massa C dalam CO2, gitu ya. Begitu juga dengan hidrogen. Hidrogen di dalam sampel berubah semuanya menjadi hidrogen dalam H2O. Jadi bisa kita katakan massa H dalam sampel sama dengan massa H dalam H2O, kayak gitu. Kalau oksigen gimana? Oksigen dalam sampel sama dengan massa oksigen dalam CO2 dan H2O nggak? Jawabannya tidak, karena oksigennya itu ada di dalam semua senyawa kan. Jadi kita tidak bisa mengatakan massa O dalam sampel sama dengan massa O dalam CO2, karena O juga ada dalam H2O gitu loh. Oke? Jadi di sini yang bisa kita hitung adalah massa C dan massa H, kayak gitu ya. Jadi seluruh C dari CO2 dan H dari H2O itu seluruhnya berasal dari sampel. Sehingga massa C dan massa H dapat dihitung dari senyawa hasil pembakaran sampel. Jadi kita hitung massa C dalam CO2. Masih ingat caranya? Ini tadi sudah kakak ajarkan ya. Jadi caranya itu, misalkan menghitung massa C dalam CO2 nih. Massa C sama dengan jumlah C dalam CO2 1. Ya. Kakak tuliskan lagi aja ya, biar kalian ingat. Jumlah C dikali ARC dibagi mmCO2 dikali massa CO2. Jumlah C-nya 1, ARC 12 ya kan? MrCO2 itu 44 ya. Ini 44,01 ya, nggak apa-apa lah. Kakak bulatkan aja 44 biar tidak ribet. Dikali massa CO2-nya 7,406. Udah, nanti ini kurang lebih hasilnya 2,021 gram C. Oke. Nah, menghitung massa H juga sama. Massa H kita hitung dari H2O. Massa H sama dengan jumlah H dikali ARH dibagi mmH2O dikali massa H2O. Jumlahannya 2 ya kan di dalam H2O. ARH itu 1, mmH2O itu 18 ya. Massa H2O itu massa H2O ada di soal 4,512. Nah, berarti ini hasilnya sekitar 0,5049 gram hidrogen, gitu ya. Nah, kita udah dapat nih massa C dan massa H. Udah, yang unsurnya itu kan ada di dalam unsurnya itu di dalam senyawa ada unsur C, ada unsur H dan ada unsur O. Berarti tahap terakhir kita harus menghitung massa O, ya kan? Massa C, massa H udah tahu, berarti massa O-nya gimana cara ngitungnya? Nah, sampelnya tadi mengandung apa aja? Jadi massa sampel itu adalah penjumlahan dari massa tiap unsur. Massa C tambah massa H ditambah massa O. Jadi kalau mau menghitung massa O, caranya adalah massa O sama dengan massa sampel dikurang massa C dikurang massa H, gitu kan ya? Massa sampelnya ada di soal, massa sampel itu yang ini, 5,217, oke? Dikurang massa C,
yang tadi kita hitung dikurang massa H yang kita hitung sebelumnya. Jadi hasilnya massa O-nya 2,691 gram. Sudah deh. Kalau udah tahu massa tiap unsurnya, tahap berikutnya apa? Hitung mol tiap unsur. Jadi mol C sama dengan massa C dibagi AR-nya. Begitu juga dengan H dan O. Kita peroleh nih mol C-nya, mol H-nya, dan mol O-nya segitu. Kemudian kita bagi dengan mol terkecil. Kita bagi dengan mol oksigen. Kita bagi dengan mol oksigen masing-masing dapat perbandingannya 1:2,97 banding 1. Nah, 2,97 itu bisa kita bulatkan menjadi 3 gitu ya. Kalau dia udah sekian 9 gitu ya, itu bisa dibulatkan ke atas gitu ya. Tapi kalau masih sekian 8 gitu ya, kalau masih 8 itu belum bisa dibulatkan ke atas. Tapi kalau udah 9 itu bisa dibulatkan ke atas. Jadi perbandingannya 1:3:1. Jadi rumus empirisnya CH3O. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan, kakak kasih kesempatan nih bagi yang mau bertanya. Nah, ini kalian ini dulu nih, catat atau foto dulu nih. Nanti catatannya nanti kan rekamannya kakak kasih ya, jadi kalian bisa ini juga sih, bisa catat ulang dari rekaman ya. Ini biar tidak lama kalian foto-foto dulu aja, oke? Atau di screenshot. Biar nanti ngerjain soal latihan yang ada di slide ini kalian bisa. Oke. Ini cara yang berikutnya. Oke, ini bagian yang terakhir ya. Nah, coba kalian tentukan rumus empiris dari senyawa ini. Caranya persis kayak gini. Makanya kakak suruh kalian memfoto atau men-screenshot bagian ini. Pertama, hitung massa tiap unsur, hitung mol, kemudian hitung perbandingannya, dapat deh rumus empirisnya. Oke, coba kalian kerjakan soal ini ya. Nanti kita bahas bareng-bareng.
Oke, gimana? Sudah dapat jawabannya? Yusuf, jawabannya apa? Pak Ik, bisa? Gulam gimana? Bisa? Belum bisa, Pak, belum bisa. Fadil belum bisa juga? Tapi udah nyoba kan kalian? Nggak bisanya di bagian mana? Bingungnya di bagian apa? Biar kakak tahu gitu. Perbandingan, Kak. Oh, perbandingan. Gulam dapatnya perbandingannya berapa? Belum dapat. Oh, belum Maka dari dapat. itu, bingung. Tapi masa C sama H-nya udah bisa dapat. Nggak tahu bener enggaknya, mah. Oke, kita hitung bareng ya. Pertama hitung massa C dulu kan. Massa C sama dengan jumlah atom C, 1, ARC 12, dibagi MrCO2, 44, dikali massa CO2, 19,352. Nah, ini kita hitung dulu ya. Ini masanya 5, oke, gitu ya. Kemudian hitung massa H. Jumlah H dalam H2O2, ARH1, MMH2O 18, massa H2O 11,882. Oke, ini kalau kita hitung hasilnya. Bentar, ini kakak ambil 3 angka di belakang koma aja ya, sesuai dengan di soal juga 3 angka di belakang koma, gitu ya. Nah, yang ini hasilnya 1,320 gram H. Kemudian terakhir massa sulfur. Unsurnya itu, sampelnya itu kan mengandung CH dan S. Jadi massa sulfur sama dengan massa sampel dikurang massa C dikurang massa H. Jadi 13,660 dikurang 5,278 dikurang 1,32. Nah, itu hasilnya 7,062 gram S. Oke, tahap berikutnya adalah kita hitung perbandingannya kan. Perbandingan mol C, mol H, mol S. Mol C-nya berarti massa C 5,278 dibagi ARC 12. Mol H masanya 1,320 dibagi AR-nya 1. Mol S masanya 7,062 dibagi AR S itu 32 ya. Nah, ini kita hitung. Ini 0,4440. Ini 1,320. Satunya lagi
0,22. 0. Oke, nah ini kita bandingkan. Berarti semuanya kita bagi dengan 0,22. Jadi ini 2 banding berapa tuh? 6 banding 1. Oke. Jadi rumus empirisnya adalah C2H6S. Jawabannya C. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Oke. Kakak kasih satu soal lagi ya sebelum kita sudahi pertemuan hari ini. Bentar, kakak cariin soalnya. Oke, coba jawab ini. Ketika 6,853 mg hormon suatu hormon seks dibakar dalam analisis pembakaran diperoleh 19,7 mg CO2 dan 6,391 gram H2O. Tentukan rumus empiris dari senyawa tersebut. Jadi ini massa sampelnya ya. Jadi ini massa sampel. Oke. Dikasih tahu massa CO2 dan massa H2O.
Coba tentukan rumus empirisnya. Ini mau ditutup ternyata roomnya. Ini jadiin PR aja ya. Nanti minggu depan kakak tagih ya. Oke? Sampai ketemu minggu depan.